Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil wahhab, subhanahu wa ta'ala wa huwal karimut tawwab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita serahkan kepada Allah yang masih memberi kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga sama-sama kita bisa hadiri pada tempat yang sangat mulia ini. Tujuan dan maksud sama-sama kita mendengar ceramah Islamiyah dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat bergandengan salam senantiasa hendaknya selalu kita risalahkan kepada Rasul kita yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Nisam bersama wakilnya, para dewan guru, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mengajar, memberi ilmu kepada para siswa dan para siswi sekalian. Kemudian penghormatan saya kepada para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, juga teristimewa kepada Bapak Kepala MTSN. Kemudian yang terakhir dan teristimewa para siswa dan siswi SMK 1 Nisam yang kita cintai ini. Alhamdulillah, acara ceramah telah kita persiapkan dan terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama.
Kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad merupakan salah satu tanda rasa cinta kita kepada Nabi dengan memuliakan Nabi. Di antaranya kita memuliakan Nabi, sering-sering kita berselawat kepadanya. Kapan saja, di mana saja kita berselawat kepadanya. Hana mucih dalam penampilan pat manteng getanyo tinggai, pu manteng yang getanyo kerjakan, berselawat kepada Nabi. Jinot sama-sama tang selawat lom jet. Ngelung teman yang tengah semajo beilai turuk. Dengar begat dan ikuti sama-sama tang selawat. Lo mulai. Kasih ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Semoga selawat kita nyobajangan langsung dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir Rasulullah bersama kita nyo. Rasa cinta kita nyo kepada Rasulullah. Rasul lebih tinggi lagi cinta kepada umatnya. Bahkan dalam cerita Rasulullah wate bangkit uro kiamat nantinya, nesampuh abe yang nabak pakaian Rasulullah, wate nekalan malaikat Jibril. Rasulullah netanyang yang pertama sekali, ya Jibril, hari apa ini? Puuronyo Jibril dijawab oleh malaikat Jibril, ini hari kiamat ya Rasulullah. Lihnyan Rasul getanyang langsung getanyang, aina ummati, di mana umatku? Rasul hana getanyang yang pun, aina azwaji, di mana istri-istriku? Rasul hana getanyang, aina auladi, di mana anak-anakku? Tapi langsung teringat, aina ummati, pada umat lo. Malaikat Jibril nejok Rasulullah nepuduk atas kendaraan burak bersama burak menuju ke syurga. Dalam syurga Nabi belum tersenyum. Nabi mantang susah dan gelisah teringat ke umat. Malaikat Jibril netanyang lem, Muhammad, ada apa padamu Muhammad? Kenapa engkau tak senyum-senyum? Nyolam surga, nikmat, berbagai nikmat, hana orang yang hana senyum. Tetapi ada apa pada engkau ya Muhammad? Putra yang dalam lengkap dan putra yang dalam terpenuhi. Nabi Muhammad netanyang lem, Jibril, aina ummati, di mana umatku? Nedebit Rasulullah nesedat umat. Sila nesedat nehai ummati, ummati. Nah yang dengar, nah yang hana. Siapa yang mendengar panggilan Rasul nantinya? Orang yang banyak selawat semasa hidupnya di dunia. Hana terpengaruh dengan Rasulullah, tengok ngan jio ngan Rasulullah, hana terpengaruh.
yang terpengaruh, yang bisa mendengar panggilan Rasulullah nantinya, bahkan bisa menjawab panggilan Rasulullah, umatnya yang setia selalu membaca selawat kepadanya. Ummati yang banyak berselawat semasa hidup di dunia menjawab labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Gejok dari Rasulullah ngenjaro yang mulia diputamang dalam surga. Nah yang tinggi hanampu jauh handu jadinya orang yang hana galak meselawat rumasa udip dalam dunia. Maka kita umatnya, umat Nabi Muhammad yang paling mulia di antara umat-umat yang lain, banyaklah berselawat kepadanya, karena Nabi kita Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Bukti mulia Nabi kitanya di antaranya yang melihat zat Allah dalam dunia hanya Nabi kita. Nabi lain tak ada. Makhluk-makhluk yang lain tak ada. Hanya Nabi Muhammad yang diberi kesempatan oleh Allah melihat zat dirinya Allah dalam dunia. Di akhirat ente Bandung, karab Bandung untuk yang zat Allah Ta'ala menurut amalan kita dalam syurga. Lam neraka kosong gede nggak melupa badan. Pajan gegalan zat Allah li Nabi kita nyo dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebuah tempat lewat daripada aras dan kursi, dinamakan tempat itu apa? Raf-raf. Inan nekalan zat. Nabi Musa tunggu nada dengar-dengar. Nabi Musa bukan zat yang dilihat, tetapi didengar kalamnya Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata Allah dengan Musa, bukan melihat zat. Yang istimewa mulia Nabi kita nyo. Kemudian mulia Nabi kita di antara nabi-nabi yang lain, Allah menyatakan sendiri dalam hadis kudusinya Allah, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, aku tidak pernah ciptakan alam ini. Ini janji Allah. Karena adanya kamulah yang kuciptakan ini, untuk bisa kuciptakan alam ini, aras dan kursi, langit dan bumi, segala-galanya. Sengkirana Tuhan penasih Nabi Mustafa, aras dan kursi hanadung segala, langit dengan bumi getanya pihana. Singit diulai. Ya Maulana, ya Maulana, donakah yang awai yang fonda pujud le Tuhan, badon ke asai terjadi segala-gala. Ingat-ingat hai rakan hinan ke asai mula, ingat-ingat hai taulan besagai terlupa. Tak pernah kita melupakan sejarahnya. Seandainya bukan karena kamu hai Muhammad, sungguh aku tidak akan menciptakan alam ini, aras dan kursi, langit dan bumi, segala-galanya. Itu mulianya Nabi kita di antara nabi-nabi yang lain. Maka pada hari ini pantas sangat kita memperingati maulid kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir di Makkah, wafatnya di Madinah. Nabi kita sebelum lahir ke dunia ini sudah dalam kondisi yatim.
2 bulan dalam kandungan makna ayahnya Nabi kita kembali kepada Allah. Lahir Nabi kita yang dalam keadaan yatim, tinggal dan diasuh oleh makna Aminah. Selama 6 tahun bersama makna, mak kamlai sakit maket kena wabak Allah. Wate nak kunjung, wate gak ziarah makam ayahandanya di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah, sakit. Aminah sakit demam di kampung Abwa, nuwabak Allah. Maka pak watenya Nabi kitanya dalam keadaan yatim piatu, gejok ke asuh le kakeknya. Siapa nama kakek Nabi? Siapa nak? So jet jawab, jet wa wate habis acara. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Serius? Yang selain daripadanya so? Hana? Siapa nama kakek Nabi Muhammad yang bukan Abdul Muttalib? Jawab. Masya Allah, tak ada yang menjawab. Kakek Nabi Muhammad nama aslinya adalah Syaibah. Wadengan Hashim. So Hashim yo kakek, ikan kakek. Hashim so ayah daripada Abdul Muttalib ya. Hashim nemu kawin dengan Salma. Na anak Hashim ban lahir na ok putih bak tengah hulai. Tidung. Tapi betnya bayang lagi ok Upin Ipin. Karena na ok putih nekalan timur yang mula engkat dengan bayi-bayi yang lainnya, maka diberi nama oleh Hashim untuk anaknya itu Syaibah. Artinya yang punya rambut putih. Meninggal Hashim, maka yatimlah Syaibah. Gejok Syaibah neasuh oleh adik Hashim yang bernama Al-Muttalib. Sampai tumbuh dewasa Syaibah. Kajet nebantu-bantu Al-Muttalib, nebantu paman, nerah kuda paman, nesampuh pedang, nesiapkan barang dagangan paman. Lewat orang-orang Quraisy melihat itu dipikirnya pembantu, maka dikatakannya Abdul Muttalib, pembantu si Al-Muttalib. Bisa dipahami? Nampungnya cerita dengan begat be anam cerita anda. Jadi jihoi-hoi siga dilewat, banyak yang lewat selalu memanggil Abdul Muttalib, artinya budaknya, lamitnya, pembantunya Al-Muttalib. Dipikirnya orang-orang masyhur tu dia gedinga kedra oleh Al-Muttalib, bengih ke gehoi lah salah sidra daripada pemanggil Abdul Muttalib. Hey, come here, kena jak ni. So kahoi pun ke anak mudanya. Akhirnya lamit draw nakanya, oh kon, ini bukan budakku, jangan kau panggil Abdul Muttalib ini. Bukan budak Al-Muttalib ini. Abdul artinya budak Al-Muttalib. Jadi siapa juga? Ini anak kumanku, ponakanku ini. Namanya Syaibah. Maha itu ubah le. Orang-orang yang melihat si pemuda ini dan selalu dipanggil oleh orang Quraisy Abdul Muttalib, tak sanggup dirubah lagi nama itu, sehingga masyhurlah Abdul Muttalib pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang yang kita kenal kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib, padahal nama aslinya Syaib. Kenapa nggak dijawab? Dingin-lah aku. Nama aslinya Syaibah. Nah, siapa ceritanya? Tinggal Nabi kita bersama kakeknya selama 2 tahun. Umur Nabi 8 tahun, maka kembalilah Abdul Muttalib ke hadirat Allah. Diasuhlah Nabi kita oleh pamannya yang bernama siapa? Abi Talib. Sangat lama tinggal bersama Abi Talib, sampai umur 25 tahun dikawinkan Nabi kita dengan Khadijah.
Padung umur Nabi kita nyok, belai bagi-bagi kue, mana buat? Stop kue. Stop kue and keep silent. Nyonya. Atau shut up. Atau go to hell. Obatnya. Okay. Nah. Duk bertenang, kue jangan dibagi dulu. Aku pun belum makan nih. Kalau enggak sibuk dengan kue itu. Banyak yang lenglet, banyak yang akhirnya aku pun terpancing untuk makan. Udah. Kemudian Nabi umur 25 tahun berkahwin dengan Khadijah. Pemuda-pemuda kalau ingin ikut sunnah Nabi umur 25 tahun menikah, tunggu aja umurnya 25 tahun. Mencet kedi karena umur jina pada rata-rata. Lah le SMK pada umur. Belah. Oh, masih lama. Preh ju nang salah. Nanti watek 25 tahun pegah mak. Win. Ya. 25 tahun kata Ustaz, Nabi kita berkawin dengan Khadijah mak. Daripada lama-lama aku nanti takutnya makin bertambah maksiat dan kejahatan. Apalagi dengan HP laweknya. HP itu sebenarnya dia boleh-boleh saja, tinggal kita yang mengaturnya. Seperti jalan raya. Jalan raya itu berbuat ibadah melalui jalan itu, berbuat maksiat pun jalan itu. Kemana yang kita pakai? HP juga demikian. Maka pakailah HP ini pada jalan yang benar. Kalau YouTube ceramah-ceramah Ustaz Abu Somad salam, Hadi Hidayat salam, Abi Zuhri promosi. Bukan YouTube-nya, tak kalah dengan ceramah-ceramah, kasidah dan lain sebagainya. Maka manfaatlah HP-nya, kembali pahala kepada kedua orang tuanya yang membeli HP itu, menjadi jariah baginya. Yang menyata buka YouTube tangging tu anak pun macam deh pinan nyelok olah itu. Astagfirullah baik astagfirullah tegan ciinan astagfirullah. Ya boleh demikian. Itu bagian daripada akhlak. Anak-anak SMK ini anak-anak yang punya akhlak, budi pekerti yang baik, sikap dan tingkah laku yang terpuji. Itulah umat Nabi Muhammad. Ya kan? Tingkah laku yang pertama kepada kedua orang tua, adab kepada orang tua yang begut. Hotai kehai lima atau ne gimana seot? Sunat kita menjawab labbaik. No labbaik. Kuna mak arah pinggan gat get mak sapi arah pinggan arah pinggan bek digi karena membantu orang tua Allah akan membantu anak itu untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Urung si agam, urung si inang, apalagi urung si inang nyan leboh bagi lebih tinggi martabat daripada urung si agam. Kanya nasi doa dan mudah ya tanya mbak Rasulullah. Ya Rasulullah, yang mana yang paling elok aku bergaul ya Rasulullah dalam dunia ini? Rasul menjawab, ummuk, ibumu. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. 3 kali. Ditanya belum nanya. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa? Abuk, bapakmu. Ibumu, bapakmu. Bukan ibumu, bapakmu, HP-mu. Tak ada tuh. Nah, adab kepada kedua orang tua dapat membahagiakan anak itu dunia dan akhirat.
Kemudian di sekolah, adab kepada guru, sematih kepada guru, sematih kepada guru katanya akan berkat ilmunya. Berkat ilmu artinya dengan ilmu itu kita sanggup beramal. Perle katanya mangat Jumat ibadat, mangat Jumat tak buat amalan. Adab kepada guru, adab kepada guru baik Mekah maupun melikut yang kata rumpok ilmu bagaknyan menyegetanyo na adab ngan gaknyan han sakit ate gaknyan guru yang kegetanyo, insyaallah kita akan beramal sesuai dengan ilmu yang telah diberikan. Dalam kitab Yawaqit wal Jawahir, ketika gurunya itu bangkit pada hari kiamat, gurunya itu memang sudah diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Allah panggil guru itu, hai guru, jangan kau masuk ke surga sendirian. Pilihlah murid-muridmu yang engkau cintai, syafaatkan untuk sama-sama engkau itu masuk bersama muridmu dalam surga. Berarti gurunya naruh tukang di syafaat di akhirat. Begat-gat dengan guru. Persih lagi awak-awak pemerintahnya ingin punya jabatan, ingin niat pangkat, megat-gatlah dengan pemerintah, megat-gatlah kepada kepala sekolah, kepala dinas dan lain sebagainya. Menangkeh ditanya lagi nyanyi perlu syafaat daripada guru kita. Bergat-gatlah dengan guru kita itu, baik di depannya maupun di belakangnya. Mudah-mudahan kita tengok gejok le guru dengan jaro keputamang dalam surga. Sayangilah gurumu supaya engkau juga mendapat ilmu yang berkah. Kemudian adab guru. Guru benar adab sih. Betul dengan mengajar tengah pioko. Kemudian tengah mengajar tengah temenan. Ya anak kamu, asyik pula anak. Nah, dan pep ikut murid. Akai turut singgah murid. Ilmu guru yang pep Tuhan mai ikut. Maka hanja ya, iban cik. Guru harus disiplin dengan adab, dan guru jangan nampak pilih kasih. Walaupun terkadang guru merasa semangat pada ngajar mengenai naji, hana semangat ngajar. Bahkan kita yang sampai ji cemburulah yang lain. Jangan nampakkan itu. Walaupun dalam arti kita yang perbedaan, tapi jangan kita nampakkan. Terkadang yang hana tingat kehnyan yang balah budi sehingga. Kemudian waktu kita yang ngajar harus ada rasa ikhlas kepada Allah. Di antaranya ikhlas adalah waktu tapurno anaknya hanjut dak bengeh. Berarti menyebengeh anak ikhlas ya. Nyata tu. Yang kedua, waktu ramai yang hana semangat mengajar. Berarti pengaruh kita mengajar itu dengan anak-anak. Berarti tak ikhlas. Yang ikhlas leh tapurno boh jihjit ataupun hana tanya dia biasa. Boh rame najak ataupun hana rame yang jak tanya lagi biasa. Karena belajar ikhlas adalah mengajar tugas kita dan baru tergantung kepada Allah. Menyemantang semangat mengajar karena murid belum ikhlas. Baik itu ilmu umum seperti ini maupun kami yang mengajar di daerah-daerah sama juga. Nah, ini termasuk adabnya guru. Dan jangan nampakkan yang tidak baik di depan muridnya. Seperti kedua orang tua, jangan dinampakkan yang tidak baik kepada anaknya. Ini harus kedua-duanya, pihak murid dan pihak guru punya adab. Insya Allah sekolah ini akan berkah.